Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini di minggu-minggu kita sudah hampir lupa ya sekarang ini karena setiap hari kayaknya hari Minggu. Karena stay at home ini membuat kita sampai lupa tanggal, lupa hari karena sudah hampir 2 bulan rutinitas ini kita lakukan. Dan dalam 2 bulan ini berbagai macam perubahan-perubahan pola hubungan, komunikasi, dan seterusnya itu sudah mulai mengalami perubahan. Dan jangan-jangan ketika COVID berlalu, webinar akan terus-terusan dilakukan ya, karena lebih efisien, lebih efektif, dan bisa mengumpulkan sampai ribuan orang dalam satu forum tanpa harus duduk berdesak-desakan, masing-masing duduk di depan gadgetnya, dan ini bisa dilakukan. Kenapa saya bilang 1.000 orang? Karena kebetulan suami saya ini mestinya setiap tahun melakukan kegiatan pertemuan ilmiah tahunan dokter-dokter umum seluruh Indonesia yang biasanya hadir 3.000 orang di satu lokasi yang sama, dan karena situasi ini maka dilakukan training melalui online yang dihadiri oleh 1.000 orang. Dan alhamdulillah kehidupan tetap berjalan meskipun kita masing-masing berdiam, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Kurang lebih kurang dari 10 menit saya akan memaparkan. Mohon maaf saya tidak menyiapkan berupa PDF-nya ya Mbak Titi dan peserta yang lain, Mbak Ninis maksud saya. Tapi saya akan mencoba berdasarkan apa yang menjadi pengalaman dan pengamatan saya terkait dengan tema kita pada hari ini, mengangkat soal perempuan pendidikan politik dan dikaitkan dengan upaya pencegahan politisasi program penanganan COVID-19. Awalnya saya agak bertanya-tanya, ini apa ya hubungannya perempuan pendidikan politik dengan upaya penanggulangan, upaya pencegahan program politisasi percepatan COVID-19. Tapi kemudian karena beberapa hari ini juga saya ikuti Perludem membahas tentang bersama Netgrid, bersama teman-teman yang lain, membahas tentang pilkada yang mestinya kita lakukan pada bulan Oktober ya, Mbak Titi ya, pada tahun ini. Kok Oktober? Mestinya 23 September Bu Lena. 23 September 2020 ya, mestinya, tapi karena berdasarkan rapat kerja dengan Mendagri sudah disepakati diundur menjadi 9 Desember 2020. Dan teman-teman Masif sendiri mengusulkan ditunda sampai 1 tahun. Usulan seperti ini menurut saya masuk di akal karena dalam beberapa pengamatan yang kita lakukan, ini sudah proses meskipun tahapan pilkada sekarang ini dihentikan, ada beberapa yang sudah simultan dilakukan, tetapi para calon yang akan maju di pilkada ini, tadi saya mengirim video ke Titi, seorang calon ngamuk-ngamuk karena ditegur oleh belum ditetapkan sebagai calon, Mas Pur ya, belum ditetapkan sebagai calon, tetapi kelihatannya yang bersangkutan berniat maju di salah satu kabupaten, mau maju menjadi bupati dan turun ke pasar, saya lihat ingin membagi-bagikan sembako atau entah apapun, tapi ditegur oleh Satpol PP dan di situ terjadi keributan. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga sudah ada indikasi mereka-mereka yang berniat maju kembali di pilkada ini juga sudah memanfaatkan
situasi untuk melakukan semacam pencitraan. Nah, dalam kaitannya dengan perempuan, termasuk juga pendidikan politik, ini biasanya perempuan ini menjadi objek dari program apapun itu namanya, dan terkait juga dalam rangka mensosialisasikan calon-calon kepala daerah. Ini menjadi tantangan terbesar. Mbak Ninis, saya koreksi sedikit ya, kehadiran saya di sini sebenarnya sebagai koordinator Maju Perempuan Indonesia. Bagi mereka yang belum mendengar Maju Perempuan Indonesia itu apa, Maju Perempuan Indonesia ini adalah sebuah gerakan dalam rangka pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak perempuan di politik. Anggotanya itu perempuan-perempuan dengan berbagai latar belakang. Ada akademisi, ada profesional, ada politisi, ada aktivis CSO, kemudian juga ada jurnalis di sana, termasuk juga anggota-anggota komisioner dan ombudsman maupun Bawaslu. Tetapi kehadiran mereka tidak membawa entitas masing-masing institusinya. Mereka hadir sebagai pribadi-pribadi, tokoh-tokoh perempuan yang concern terhadap misi dan visi yang tadi saya sebutkan, yaitu pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak perempuan di politik. Tema pada hari ini perempuan dan pendidikan politik. Ini sesuatu yang selalu kita lakukan karena dalam rangka misalnya mendorong afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen. Jangankan untuk laki-laki, di kalangan perempuan sendiri ini juga masih mendapat tantangan ataupun hambatan yang mesti terus-menerus kita lakukan. Nah, sebagaimana dimaklumi bahwa afirmasi ini sudah kita introdusir sejak Reformasi 98. Perempuan yang selama ini menjadi objek politik itu sudah diberi kesempatan untuk juga menjadi pelaku atau subjek. Tetapi mayoritas perempuan masih dalam posisi sebagai objek. Oleh karena itu, pendidikan politik kepada perempuan itu sangat penting. Dan kesertaan perempuan di dalam politik ini tentunya adalah untuk menciptakan demokrasi yang substansial, yang tidak prosedural seperti Mbak Nini sampaikan tadi, tapi bagaimana semua kelompok masyarakat termasuk perempuan ikut menentukan arah kebijakan di negeri ini. Dan kenapa perempuan penting hadir? Karena perempuan adalah yang pertama menerima dampak baik buruknya dari kebijakan yang dibuat oleh para decision maker. Nah, pendidikan politik yang tadi ditanyakan di dalam partai politik itu makin hari makin mendapat perhatian dari teman-teman yang menjadi pengurus di partai politik. Bahkan di beberapa partai politik, bantuan politik, banpol yang disediakan dari APBN kepada partai politik itu juga sudah diberikan porsi kepada perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai. Dan setiap penyelenggaraan pilkada itu kita juga bekerja sama dengan KPPA membuat semacam iklan layanan publik bahwa misalnya menolak yang namanya politik uang atau money politik. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa di antara perempuan calon sendiri juga ada yang melakukan itu, tetapi secara umum kita menghimbau bahwa politik uang itu tidak boleh dilakukan. Nah, kaitannya tadi dengan upaya mencegah politisasi program penanganan COVID, ini ada saja di tengah-tengah kita mereka yang akan maju sebagai
calon kepala daerah, kita khusus bicara tentang pilkada yang akan dilakukan pada 9 Desember menurut pemerintah, tetapi ini perpunya belum keluar ya, Mbak Titi ya, perpunya belum disampaikan ke DPR. Itu kita berharap bahwa perempuan yang menjadi objek dari program-program penanganan COVID, ya misalnya seperti bantuan sosial, ini bisa punya sikap kritis bahwa mereka yang melakukan politisasi bansos ini bisa dicegah oleh perempuan yang ada di lingkungan atau di daerah-daerah yang akan melakukan pilkada ini. Jadi menurut saya perempuan yang sudah memperoleh pendidikan politik seperti ini itu harus membantu mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekaligus juga saya ingin menyinggung tentang peran Bawaslu, Mas Purnomo. Siap, karena yang aturan yang ditetapkan adalah ketika yang bersangkutan sudah menjadi calon, sudah menjadi calon baru sanksi-sanksi maupun penegakan hukum itu baru dilakukan. Tetapi dalam periode seperti sekarang ini memberikan inspirasi kepada regulator, pada legislator untuk juga memikirkan misalnya pada saat bencana non-alam seperti ini atau bencana alam, bagaimana Bawaslu bisa bertindak untuk mencegah agar calon-calon ini tidak mengambil manfaat situasi dengan melabel bantuan-bantuan yang disediakan dananya dari APBD maupun APBN itu di-labeling sebagai bantuan dari baik itu petahana maupun ya kalau yang belum petahana tentunya dia tidak menggunakan APBD, tetapi bagaimana pencegahannya terhadap mereka yang punya niat untuk maju ke pilkada tidak memanfaatkan situasi seperti ini. Tapi khususnya kalau upaya pencegahan politisasi program, pastinya konsentrasi kita kepada bantuan-bantuan yang menggunakan anggaran dari negara. Ya, dari APBD maupun dari APBN. Dan sekarang ini yang kita hadapi adalah pemanfaatan bantuan atau anggaran yang dari APBD. Jadi di satu daerah juga sudah ada, di daerahnya Mas Purnomo ini, di daerah Pak Mas Purnomo katanya bantuannya itu awalnya tidak ada foto dari calon yang akan maju, tetapi kemudian diubah bahwa ini pemberian dari petahana yang kebetulan akan maju. Nah, khusus untuk kasus seperti ini Bawaslu yang menjadi pertanyaan ini, Mas Pur. Tapi kembali kepada bagian saya untuk menjelaskan soal perempuan dan pendidikan politik, kenapa menjadi penting? Karena dari diskusi-diskusi dan dari fakta-fakta realitas di kehidupan kita sehari-hari, perempuan ini selalu memainkan peranan yang sangat amat penting. Termasuk misalnya dengan work from home, perempuan yang bekerja dari rumah, dia juga harus ikut membantu anak-anaknya yang melakukan learning from home. Kita belum melakukan yang namanya kulturisasi atau edukasi bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama perempuan dan laki-laki. Tapi sekali lagi bahwa penting kita angkat peran perempuan karena jumlahnya juga cukup signifikan dan tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman politik mereka ini lebih kepada ditentukan oleh kepala keluarga, ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya yang menjadi penentu kebijakan. Padahal perempuan sendiri itu bila dididik, diedukasi tentang pendidikan politik, dia bisa jadi agent yang menularkan kepada
yang lainnya untuk mencegah terjadinya politisasi bansos-bansos ataupun program-program penanganan COVID-19. Nah, menurut saya sekali lagi posisi perempuan sangat penting dan signifikan untuk diberikan edukasi. Ya mimpi saya sih tidak saja perempuan ya, mulai dari anak-anak baik laki-laki dan perempuan, pendidikan politik ini juga sudah harus diintrodusir di kurikulum sekolah karena pencegahan tindakan penyelewengan maupun korupsi itu harus dialkulturisasi atau ditanamkan pada perilaku. Dan untuk menanamkan perilaku itu harus ditempuh dengan pendidikan dari dasar sekali. Jadi tidak bisa pemberantasan maupun pencegahan tindakan penyelewengan ini dilakukan tanpa diintervensi melalui pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami juga menghimbau bahwa kesulitan yang dihadapi pada saat wabah pandemi ini adalah kesulitan kita bersama dan jangan berpikir untuk mempolitisasi dan memanfaatkannya untuk kepentingan politis.